Hai, Hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah. Saya Feby Pertiwirianti dan saya Nova Fitrianti. Di video kali ini Kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. dan kebijakan moneter. So, di dalam bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah telah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal sendiri merupakan segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Sederhananya, kebijakan fiskal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian guna menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan dengan menyesuaikan belanja negara dan pendapatan perpajakan agar tetap stabil sehingga perekonomian negara dapat berkembang dengan baik. Well, kebijakan fiskal sendiri juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika perekonomian di dalam suatu negara sedang melemah. Caranya, dengan menaikkan belanja negara dan mengurangi atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsinya adalah untuk meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa harus memecat para pekerja. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mengurangi belanja pemerintah dengan cara menaikkan pajak. Fungsinya adalah untuk mencegah inflasi sekaligus mengurangi rasio Gini. Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa fungsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4. Yang pertama ada fungsi otoritas, di mana anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi ini merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, di mana anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau tidak. Yang keempat, ada fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kelima, ada fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang terakhir, ada fungsi distribusi, yaitu ketika negara membuat kebijakan anggaran secara adil. Oke, kita lanjut untuk membahas tujuan kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan cara mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Ada beberapa tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur pemasukan dan pendapatan, negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Misalnya, melalui tata kelola anggaran yang tepat sasaran, kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dengan insentif pajak, atau menaikkan pajak pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dan menekankan angka pengangguran. Kualitas SDM dan angka pengangguran tentu memenuhi pendapatan nasional secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat. Hal itu karena dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat menurun yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kualitas SDM juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM yang baik akan menjadi investasi negara, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang melalui inovasi dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, memastikan stabilitas harga. Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta. Namun, harga yang meningkat juga bisa menciptakan inflasi.
Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan lapangan kerja. Namun, inflasi juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi rendah karena turunnya daya beli. Dan yang keempat, meningkatkan laju inflasi. Ketika perekonomian negara baik, maka akan memberi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Oke, selanjutnya kita membahas instrumen kebijakan fiskal. Ada 4 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, perpajakan. Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Hal tersebut karena pajak mampu mempengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Misalnya saja perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli, hingga investasi. Alasan kedua juga sangat jelas bahwa pajak merupakan pemasukan utama dari suatu negara. Hal-hal yang diperhatikan dalam instrumen pajak adalah ketika pendapatan pemerintah sedikit, maka kemungkinan negara akan menaikkan tarif pajak. Di sisi lain, ketika pemerintah menaikkan pajak pada kondisi tertentu, kemungkinan permintaan barang dan jasa atau kemampuan daya beli masyarakat akan berkurang. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM. Pengeluaran negara juga nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pembangunan lalu lintas transportasi darat, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, upaya publik. Upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang obligasi. Hal itu muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi pengeluaran. Dan yang terakhir, anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Oke, kita lanjut untuk membahas mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Cara ini bukan berarti untuk menghilangkan laju inflasi sama sekali ya teman-teman, tetapi untuk berusaha inflasi bisa ditekankan sesuai yang diharapkan. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah inflasi ada 3, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral dalam meningkatkan uang dan tingkat bunga dalam tingkatan yang aman dan wajar. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu sendiri ada 2. Yang pertama, kebijakan intern atau internal balance, dan yang kedua adalah kebijakan ekstern atau external balance. Kali ini yang pertama yang akan saya bahas adalah kebijakan intern. Kebijakan intern itu terwujud oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan kebijakan ekstern yaitu ditujukan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Selanjutnya, macam-macam kebijakan moneter. Macam-macam kebijakan moneter ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu kebijakan tujuannya untuk mempengaruhi uang dan tingkat bunga dengan menggunakan OMO atau Open Market Operation dan DR atau discount rate. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan non-intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama,
kebijakan pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan tingkat diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan minimum. Yang keempat, pinjaman selektif. Dan yang terakhir, pembujukan moral. Jadi segitu dulu informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys!